Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat setia Kompas Typical Team. Kembali lagi bersama dengan saya Alia Rehana di program kesayangan kita yang sangat menyapa pagi teman-teman di Sapakal Team. Dan hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang unik dan seru, terutama buat kamu yang lagi bosan nih cuman main HP aja. Pernah dengar nggak sih tentang komunitas yang unik dan asik, yaitu board game? Yap, board game. Board game adalah komunitas baru di Samarinda yang mengajak kita kembali berinteraksi lewat board game atau papan permainan. Jadi, bukan cuma seru-seruan, tapi juga bisa kenal banyak teman baru tanpa perlu gadget. Dan pagi hari ini, sudah hadir di antara kita nih salah satu penggerak komunitas board game yang siap cerita banyak. Di sini sudah ada Kak Fahreza dan juga Kak Devi. Nah, boleh deh Kak Fahreza dan Kak Devi mungkin teman-teman supaya lebih kenal untuk menceritakan sedikit aktivitasnya ke pemirsa, silahkan. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya sebagai boardis ingin berkenalan dan menjelaskan aktivitas apa aja sih yang kami lakuin di board game. Nah, di board game ini kami setiap minggu biasanya ada Playday namanya. Playday rutin tiap seminggu sekali, yaitu bisa di hari Sabtu atau Minggu. Tapi kalau mau weekday juga boleh, itu langsung chat aja di grupnya. Nah, tahu cara gabung grupnya itu bisa kepoin Instagram kami, yaitu boardgang_Samarinda. Boleh banget nih, karena tanpa menunggu lama-lama lagi, mungkin kita langsung aja ya Kak, lebih jelas lagi ke pemirsa. Mungkin bisa dijelaskan apa sih itu komunitas board game? Boleh, silakan. Nah ya, jadi board game itu adalah komunitas yang menghidupkan kembali interaksi langsung lewat board game. Nah, yang membedakan kami dari komunitas game lainnya itu, kami itu di sini bisa jadi wadah untuk teman-teman yang suka main board game, dan juga menjadi wadah bagi teman-teman yang ingin berinteraksi langsung secara sosial, sehingga kita tidak lagi terpapar oleh screening time dan juga tidak selalu melulu scroll HP. Kita jadi bisa bermain dan berinteraksi langsung secara fisik, dan itu bisa membangun koneksi antar sesama teman-teman. Wah, keren banget sih. Dan ini tuh dari mana sih ide awalnya Kak terbentuknya board game? Apa motivasi utama di balik pembentukannya? Apakah karena terlalu banyak teman yang terlalu banyak sering scrolling TikTok? Ya, awalnya kami hanya main biasa sih, main bareng. Terus selang waktu kami berpikir, wah kayaknya bisa nih board game ini dijadiin wadah untuk teman-teman yang ingin berinteraksi secara langsung. Jadi kami bentuklah komunitas board game ini, di mana dia itu bisa jadi ruang aman, dan board game ini juga bisa jadi jembatan bagi teman-teman yang ingin berinteraksi secara langsung, yaitu dengan bermain gitu ya. ya. Dengan bermain. Jadi karena awalnya sama-sama hobi, jadi sama-sama berteman karena game ini ya, board game betul. ini. Siapa aja nih Kak yang bisa bergabung dengan board game? Apakah harus bisa ahli main board game dulu baru bisa ikut komunitasnya? Enggak sih, semua bisa bergabung dari segala jenis usia, karena kami tidak memandang itu. Jadi kalaupun masih pemula pun nggak apa-apa, karena rata-rata dari kami juga banyak yang masih belajar gitu. Jadi kita membangun komunitas ini tuh bukan mencari siapa yang paling jago, tapi kita sama-sama untuk belajar. Seperti itu. Oke. Apa nih tanggapan dari teman-teman saat pertama kali mengenal board game nih Kak? Nah, ada juga yang pernah bilang ke saya waktu itu cerita, kirain dia sudah mencobain semua jenis permainan, ya permainan kartu, permainan papan. Nah, tapi ternyata begitu bergabung dia lihat, wah ternyata board game ini banyak jenisnya ya. Ternyata masih banyak yang belum saya kenal. Ada juga yang malu-malu tuh, kayak aku nggak bisa main, tapi kami bujuk terus sehingga dia nggak apa-apa, nanti diajarin sampai bisa. Nah, terus nanti kita, ini gamenya mudah kok, akhirnya terbujuk juga dan akhirnya ikut main. Oh gitu. Nah, di antara 4 ini yang mana nih Kak yang paling favorit dimainin? Yang paling sering sekata sih, karena bisa sampai 10 orang, terus mainnya mudah dan edukatif juga untuk yang sekata ini. Jadi game sekata ini adalah games di mana
gabungkan suku kata yang ada di KBBI. Jadi kita bisa sekalian belajar, oh ternyata Bahasa ini tuh Indonesia. ada di bahasa Indonesia yang benar gitu. Oh, bahasa baku jadi? Rata-rata sih baku gitu, yang dipakai. Oke. Yang penting dia ada di KBBI. Oke teman-teman, makin kesini makin seru aja nih pembincangan kita. Tapi pemirsa, karena ada jeda, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Sapa Kaltim. Oke, kembali lagi pemirsa di Sapa Kaltim. Masih bersama dengan saya Alia Rehana dan juga Kak Fahreza dan juga Kak Devi. Nah, tadi sebelumnya kita sudah berkenalan nih dengan apa itu board game. Sekarang kita mau mengenal apa aja nih kegiatan yang ada di board game, Kak. Boleh nggak nih dijelaskan kegiatan rutin atau acara-acara yang pernah dilakukan board game? Silakan. Nah, untuk kegiatan rutin biasanya kami lakukan 1 kali dalam 1 minggu. Itu bisa hari Sabtu atau Minggu, tapi kadang juga pernah di hari Jumat. Tapi kita juga punya agenda non rutin nih. Itu tergantung dengan senggangnya anggota komunitas. Kadang di grup tuh ada yang nanya, senggang nih, ayo main gitu. Jadi kita fleksibel aja sih kalau yang kegiatan non rutin. Gitu. Oke, apakah ini board game ada agenda khusus kayak turnamen atau kopdar atau mungkin kolaborasi nih sama komunitas lain? Sejauh ini belum, karena kami juga baru terbentuk sekitar 1 bulan ini ya. Jadi belum ada untuk agenda yang besar seperti itu. Tapi untuk kedepannya kami ingin melebarkan sayap tentunya dengan kolaborasi bersama komunitas-komunitas besar lainnya yang ada di Samarinda untuk Wah. memperkenalkan board game ini. Gitu. Seru nih. Apa sih Kak nih manfaat yang udah dirasain anggota setelah aktif di board game, terutama dari segi sosial? Oh ya, tentu saja itu bisa menambah relasi karena kan kita berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda ya. Ada yang masih sekolah, kuliah, dan kerja. Selain itu juga kita berasal dari yang umurnya masih belasan, bahkan ada yang 30 hingga 40 tahun. Kemarin terakhir tuh ada juga yang kayaknya umur 40 tahun ya bapak-bapak itu ya. Itu pun ikut main ke kami gitu. Wah, jadi sangat umum dan Sangat umum banget Kami ya. merangkul semua Merangkul kalangan semua ya, kalangan. dan generasi. Dekat banget berarti ya. Wah, keren nih. Nih jika ada yang mau datang nih atau ikut, itu gimana nih cara daftarnya? Dan apa yang harus disiapin? Gampang banget sih. Yang pertama kalian harus follow dulu boardgame_Samarinda. Nah, di situ nanti akan ada info-info resmi dari kami. Dan yang paling wajib adalah gabung dulu ke grup kami di WhatsApp. Itu udah ada di bio kami di sosmed. Jadi wajib banget untuk follow. Untuk H-2 tuh pasti Ada maksimal ya. H-2 itu kita ngasih polling dulu nih. Kira-kira mau hari Jumat, Sabtu, atau Minggu. Nah, nanti baru kita tentukan mau hari apanya. Nah, selanjutnya nanti langsung list saja di situ mau datang atau enggak. Oh iya, terus di kami itu ada yang namanya Game Pass. Nah, Apa nanti tuh Kak? ini kayak apa ya, bayar gitulah di awalnya kayak game-game di tempat lain lah. Nah, itu nanti digunakan untuk sebagai pengembangan game-game kami ini. Keren. Nah, kira-kira teman-teman apa ada yang keberatan dengan Game Pass itu atau fan-fan aja? Sejauh ini sih fan-fan aja, karena kan kedepannya juga untuk perawatan game kami dan untuk menambah game juga ya. Jadi gamenya itu nggak itu-itu aja gitu yang bisa bikin bosan. Kan kita harus kreatif juga ya. Iya, jadi tambah banyak gamenya. Iya. Nah tuh teman-teman jangan lupa tuh tadi ya di follow IG-nya ya boardgame sama boardgame_Samarinda. Nah tadi kan di awal kita sudah kenalan nih sama salah satu gamenya yaitu Sakata. Boleh nggak Kak ini kita coba mainkan sedikit atau boleh kita buka? Oh iya, biar boleh. Pemirsa tahu nih apa aja tuh di board game. Nah ini game yang paling favorit bagi saya karena ini apa ya, gamenya tuh cepet-cepetan untuk menentukan menggabungkan suku kata gitu. Jadi saya paling suka game ini. Nah, di sini tuh ada beberapa kata. Nah, ini. Nah, kita nanti menyambungkan dari beberapa suku kata gitu. Jadi sebuah kata yang ada di
KBBI. Gitu. Misalnya seperti Misalnya saya punya bar, terus yang ada di bawah tuh apa ya namanya? Di meja. Ya, yang ada di meja itu tuh. Jadi kita cepet-cepetan untuk menaruh suku kata apa yang cocok. Saya punya ba, terus bisa ditaruh batu gitu. Jadi kita harus cepet-cepetan. Itu sangat edukatif sih menurut saya. sekalian belajar bahasa baku ya Kak ya. Sekalian sesuai dengan KBBI kan. Nah ini selain sekata ini permainan apa lagi nih Kak? Nah, Sequin sih. Ini bisa berkelompok juga mainnya, karena kan di sini ada 3 warna ya, jadi nanti bisa maksimal 6 ya kayaknya ya. Maksimal 6 orang, nanti bisa dibuat satu kelompoknya 2 gitu. Permainan tim. Yang kecil ini? Itu namanya Zombie Fever. Itu sebenarnya game lokal yang mengadopsi dari Exploding Kitten mungkin. Kalau ada yang kenal Exploding Kitten, kalau juga nggak kenal mirip Uno sudah. Oh, Uno. Nah, tapi itu buatan lokal. Oh, jadi ini buatan Indonesia? Iya, jadi bahasa Indonesia anunya. Tutorialnya itu bahasa Indonesia. Wah, keren banget. Ternyata ini dari Indonesia ya. Mungkin boleh dilihat. Boleh. Wah, keren banget. Wow. Keren ya. Seperti Uno dia. Ya, jadi ada efek-efek kartu itu kayak Uno. Nah, kalau ini salah satu contohnya skip gitu. Pasti teman-teman udah pada familiar sih. Efek skip artinya kita nggak jalan. Terus di sini sebutnya attack sih. Kalau di Uno itu plus 2. Kalau kena attack, orang selanjutnya harus cabut 2 kartu. Wah, gitu. Seperti itu. Wah, seru banget. Nah nih teman-teman, tunggu apa lagi? Segera aja di follow dan ikuti nanti kegiatan board game selanjutnya. Dan pemirsa, kita akan jeda sebentar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Oke pemirsa, kembali lagi di Sapa Kaltim, masih bersama dengan saya Alia Rehana dan juga Kak Fareza, juga Kak Devi. Nah, sebelumnya kita sudah coba-coba buka isinya dari game-game ini dan mengenal kegiatan-kegiatannya board game. Dan di sini kita mau masuk lagi nih ke harapan dan juga ajakan nih buat teman-teman. Mungkin dari kakak-kakak ini, apa sih harapan board game kepada pemerintah atau pihak terkait, ruang publik, dan dukungan komunitas? Ya, ini kan kami di sini masih baru ya. Dan saya lihat juga beberapa masih belum kenal tuh apa itu board game. Jadi prioritas kami sih ke pemerintah, pertama kenalan dulu deh sama apa sih itu board game, kenalan dulu sama board gamenya. Nah, untuk harapan selanjutnya mungkin bisa dibahas pas sudah ketemu. Jadi kami mungkin minta tolong bisa nih mampir dulu untuk kenal, oh board game itu seperti ini, seperti ini. Oh, coba main dulu ya, coba ikut dulu kegiatannya. Nah, kan ini emang nih ya di era serba digital dan individual ini, itu penting, seberapa penting sih kebersamaan dan sosialisasi langsung seperti yang ditawarkan teman-teman board game? Iya, nah di era digital ini kan saya perhatikan anak-anak muda ini juga lama waktunya tuh di sosial media. Nah, di sosial media itu kan walaupun kita punya 100 atau 1000 teman kan pasti rasanya biasanya sepi gitu. Nah, daripada fokus scroll HP atau gadget, bisa nih berinteraksi langsung ke komunitas-komunitas lokal. Nah, salah satunya itu board game. Karena di board game ini kita berinteraksi langsung, kita bisa merasa dilihat, didengar, dan diakui. Dan hal itu nggak kita dapetin tuh pas scroll HP atau berinteraksi dengan gadget. Tapi ini kan Kak, banyak nih Kak dari teman-teman anak-anak muda tuh yang malu-malu atau takut nih nggak punya teman. Gimana tuh pesan-pesannya buat teman-teman yang masih malu? Nah, memang sih awalnya itu biasanya malu atau canggung gitu kan. Tapi itu kan hal yang wajar. Nah, dari situ tuh
dari kami sih, pertama memang kumpulin niat dulu sih. Memang dari awal itu niat dulu. Setelah kumpulin niat, habis itu coba mulai berinteraksi atau gabung ke komunitas-komunitas. Misalnya kalau dia suka stand up ya gabung komunitas stand up. Kalau dia suka atau kepo sama board game ya gabung dengan komunitas board game. Nah, di situ tuh nanti kami ajarin, dan biasanya pasti pulang-pulang pasti bawa teman sih. Wah, jadi nih dijamin kalau ikut board game pasti pulangnya lagi. bawa teman dan Iya. lagi ya. Apa ada nih rencana kakak untuk memperluas komunitas ini ke kota lain atau ke sekolah atau ke kampus-kampus? Nah, itu kan kita juga baru mulai seperti yang saya bilang sebelumnya. Kami sih memang masih prioritas untuk mengenalkan aja sih board game itu apa. Jadi bisa sih sebenarnya board game goes to school ya. Iya, bisa Itu sih. bisa. Tapi yang paling pertama memang mengenalkan dulu. Dan game-game ini ada juga kok yang ringan yang bisa dimainin sama anak sekolah. Wah, jadi berarti ini sebenarnya board game ini membutuhkan pemikiran taktik yang ini ya, yang besar gitu, karena emang board game ini kayaknya main logika banget ya. Iya. Ada beberapa game yang memang memerlukan logika, tapi memang board game ini ada dibagi 3 tingkatan biasanya. Pada umumnya itu light, medium, sama heavy. Nah, kalau untuk anak-anak sekolah, kami saranin main yang light dulu, atau light to medium. Nah, nanti kalau udah terbiasa mekanismenya gimana main board game, boleh tuh baru dicoba yang ke heavy. Wah, oke. Nah, mungkin apa nih pesan penutup dari board game untuk seluruh penonton mungkin yang masih ragu untuk mulai berkomunitas? Pesannya dari saya cukup singkat aja ya. Cukup main, datang, dan jadi diri sendiri. Wah, keren banget. Main, datang, dan jadi diri sendiri. Iya, karena board game ini bukan cuma komunitas biasa, tapi kita itu memberikan ruang aman dan nyaman bagi para anggotanya. Gitu. Jadi jadilah diri kalian sendiri. Jangan takut dan ayo kita bersama-sama bermain dan tertawa bersama. Wah, nggak terasa kita udah berada di ujung perjumpaan hari ini, dan dari sini kita banyak banget dapat hal menarik, dan ternyata keseruan dan persahabatan itu bisa berawal dari sebuah papan permainan. Mungkin sebelum kita tutup nih Kak, boleh dong Kak Fahreza dikasih closing statement buat teman-teman di rumah yang mungkin masih ragu untuk ikut gabung di board game. Silakan Kak. Ya, pertama sih dari board game kami menerima welcome aja ya untuk dari semua kalangan, umur juga. Jadi sebenarnya jangan ragu sih untuk datang di acara rutin kami yaitu Playday kalau nggak hari Sabtu atau Minggu. Nah, infonya itu bisa didapatin di grup WA kami yang ada di Instagram boardgame_Samarinda. Oke, terima kasih banyak ya kepada Kak Devi dan juga Kak Fahreza dan komunitas board game yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga semakin banyak nih generasi muda yang tertarik untuk kembali berinteraksi secara nyata, berbagi cerita dan tawa dari papan menjadi teman. Saya Alia Rehana, pamit undur diri dan sampai jumpa di Sapa Kaltim berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.